Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Aisyah Putra akan menjelaskan tentang studi kasus kegagalan struktur pada bangunan. Di Indonesia, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi pertama kali ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Lalu setahun setelahnya, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Lalu pada masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, beliau membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikarenakan dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dikarenakan undang-undang tersebut belum memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggara jasa konstruksi. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 juga menimbulkan berbagai komentar, terutama perihal kegagalan pada bangunan. Building failure atau kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada penguasa jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan, maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan kerja, keselamatan umum, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja. Konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerja konstruksi. Lalu kegagalan. Kegagalan terbagi menjadi 3, yaitu kesalahan kecil, kesalahan sedang, dan kesalahan besar. Kesalahan kecil ialah penyimpangan dari nilai sebenarnya yang disebabkan kurangnya presisi dan variasi ukuran akibat dari kurangnya pengetahuan dan ketidaksempurnaan mekanis. Kesalahan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan yang sistematis. Ada 3 jenis kesalahan pada manusia. Yang pertama ialah kesalahan pengetahuan, yaitu ketidaktahuan seseorang yang sering kali terjadi akibat dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang kurang memadai atau belum mahir dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua ialah kesalahan kinerja atau kecerobohan dan kelalaian yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Yang ketiga ialah kesalahan niat atau keserakahan. Kesalahan niat ini sering terjadi akibat perasaan yang ingin menang sendiri yang dilakukan dengan penuh dengan kesadaran dan penuh dengan pengetahuan. Yang kedua ialah kesalahan sedang. Kesalahan sedang sering terjadi karena kurangnya penilaian yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam menyimpulkan dan memahami sesuatu dengan penilaian yang salah. Dibagi menjadi 2 kategori, yaitu penerimaan data yang salah atau kesalahan dengan kurangnya pengalaman. Yang ketiga ialah kesalahan besar. Kesalahan besar ini terjadi akibat dari kurangnya perhatian. Selanjutnya, unsur-unsur dari kegagalan yang pertama ialah perencana, pengawas, dan kontraktor. Perencana ialah perencana yang kurang matang. Pengawasan ialah prosedur pengawasan yang dilakukan dengan tidak memenuhi standar atau dilakukan dengan tidak benar. Kontraktor atau pembangunan ialah pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua ialah struktur bangunan yang tidak memenuhi unsur-unsur kekuatan, stabilitas, dan kenyamanan layak pakai yang telah disyaratkan. Yang ketiga ialah kinerja yang tidak baik. Semua proyek konstruksi bergerak secara bertahap dengan siklus hidup, yang umumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah konsep dan kelayakan. Yang kedua ialah desain, detail, dan spesifikasi atau dokumen kontrak. Yang ketiga ialah kinerja pekerja, konstruksi aktual, kontrol penuh, bimbingan dan inspeksi pengawasan. Yang keempat ialah pemilik dan penggunaan pabrik dari fasilitas yang lengkap. Selanjutnya, penyebab kegagalan. Penyebab kegagalan banyak terjadi. Yang pertama ialah penyebab kegagalan perencanaan umum. Yang kedua ialah penyebab kegagalan pengawasan umum. Yang ketiga ialah penyebab kegagalan penggunaan bangunan.
Penyebab kegagalan yang pertama ialah penyebab kegagalan perencanaan umum, yaitu yang disebabkan oleh tidak mengikuti TOR atau Term of Reference atau kerangka acuan kerja. Yang kedua, terjadi penyimpangan dari prosedur baku atau manual atau peraturan yang telah berlaku. Yang ketiga ialah terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik. Lalu perencanaan dilakukan tanpa ada dukungan data penunjang, terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran atau rencana, lalu terjadi kesalahan perhitungan aritmatik atau kesalahan gambar rencana. Penyebab dari kegagalan pengawas umumnya disebabkan oleh yang pertama, tidak melakukan prosedur pengawasan dengan baik. Yang kedua ialah tidak mengikuti TOR. Yang ketiga ialah menyetujui proposal tahapan pembangunan dan tidak sesuai dengan spesifikasi, lalu menyetujui proposal tahapan pembangunan dan tidak didukung oleh metode konstruksi dengan benar. Lalu yang terakhir ialah menyetujui gambar rencana kerja yang tidak didukung oleh perhitungan teknik. Lalu penyebab kegagalan penggunaan bangunan umumnya disebabkan oleh penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas. Yang kedua, penggunaan bangunan di luar dari peruntukan rencana. Yang ketiga ialah penggunaan bangunan yang tidak didukung dengan program pemeliharaan yang sudah ditetapkan. Yang keempat ialah penggunaan bangunan yang sudah habis umur rencananya. Lalu selanjutnya penyebab kegagalan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah kegagalan yang dapat diprediksi, mulai dari kesalahan desain, kesalahan struktur, atau kesalahan dari material. Lalu yang kedua ialah kegagalan yang tak terduga atau dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya bencana alam. Selanjutnya, elemen-elemen bangunan yang berpotensi memberi kontribusi terhadap kegagalan bangunan. Yang pertama ialah geoteknik. Geoteknik ialah ilmu yang akan dipelajari yang mengukur kemampuan tanah dalam menahan beban. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembangunan, kita harus melihat atau mengecek mampukah tanah tersebut untuk menahan beban bangunan yang akan kita bangun. Yang kedua ialah perkerasan. Perkerasan ialah mencakup mulai dari bidang pemilihan bahan lapis, mulai dari pondasi bawah, pondasi atas, atau lapisan penutup. Yang ketiga ialah bangunan bawah atau pondasi. Banyak kesalahan atau kegagalan bangunan yang berpotensi dari pondasi, mulai dari amblasnya pondasi, hancurnya pondasi, atau keretakan pondasi yang mengakibatkan fungsi struktur yang tidak bekerja dengan baik. Yang keempat ialah bangunan atas. Bangunan atas seperti retak struktural yang terjadi akibat tidak baiknya membangun bangunan atas sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Yang kelima ialah acuan standar. Acuan standar yang ada di Indonesia yaitu RSNI atau Rancangan Standar Nasional Indonesia. Atau acuan standar yang ada di dunia atau internasional. Yang pertama ialah Worldwide MIS AASHTO atau ASTM atau BS, atau tata cara dan spesifikasi lain-lainnya. Selanjutnya ialah contoh kasus. Contoh kasus ialah keruntuhan pada sebagian struktur beton lantai 2 proyek pembangunan dan rehabilitasi pasar yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2009 yang terjadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada saat terjadi hujan deras dan angin kencang, keruntuhan pada area lantai 2 yang dibatasi oleh ASD G5 dan 9 merupakan keruntuhan akibat efek domino yang diawali runtuhnya balok ASF7 sampai
F8 pada tengah bentang. Keruntuhan diduga karena lemahnya aksi komposit beton dan besi tulangan, serta detailing penulangan yang salah pada sebagian elemen struktur. Lemahnya aksi komposit diduga karena rendahnya mutu beton yang diakibatkan keluarnya air dari semen. Di sini, di titik ini adalah awal mula area keruntuhan, lalu menyebar karena efek domino, menyebabkan seluruh bagian yang diberi tanda merah ini runtuh seluruhnya. Sebab dan akibat dari runtuhnya. Ini yang pertama, gambar pertama disebabkan oleh aksi komposit beton dan besi tulangan tidak bekerja secara optimal karena mutu beton rendah. Yang kedua ialah detail sambungan tulangan lentur lapangan tidak memenuhi persyaratan. Pada gambar yang kedua ialah aksi komposit beton dan besi tulangan tidak bekerja secara optimal karena mutu beton rendah. Yang kedua ialah detail sambungan antar kolom lemah. Pada gambar ketiga ialah aksi komposit beton dan besi tulangan tidak bekerja secara optimal karena mutu beton rendah. Yang kedua ialah detail sambungan tulangan lentur lapangan tidak memenuhi persyaratan. Pada gambar keempat ialah aksi komposit beton dan besi tulangan tidak bekerja optimal karena mutu beton rendah. Lalu, selanjutnya, detail sambungan antar kolom lemah. Aksi komposit beton dan besi tulangan tidak bekerja secara optimal karena mutu beton rendah dan detail penulangan plat tidak memenuhi persyaratan. Jadi, runtuhnya bangunan ini diakibatkan oleh struktur yang tidak bagus dan banyak material bangunan yang tidak memenuhi standar. Dan karena cuaca buruk, lalu runtuhlah bangunan ini. Mulai dari di titik F7 sampai F8, lalu menyebar ke hampir setengah dari bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.